ini pasti anaknya Densu. Udah yakin. Densu kan, kalau saya sih ada motif uang ya di sini yang muncul, saya duga dari kartu ini. Jadi kalau ternyata alasannya di sini adalah karena dia ini disenggol, berarti kalau nggak ada senggolan itu dia akan terima dong. Atau bagaimana? Ini kan pertanyaan yang harusnya dipertanyakan. Bisa diduga ini faktor ingin dikenal orangnya, ingin dikenal orangnya. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Bersama saya teman-teman dari Intense Investigasi atau Indigo Group yang ingin membahas atau menanyakan hal yang terkini. Dan kebetulan ini menyangkut satu keluarga sama saya, namanya sama. Cuman ada Darko, Cagur, Sumargo, Cak Nan. Nah, kita akan bahas salah satunya. Coba tebak siapa? Kita akan mulai bersama mereka. Muncul lagi di JPR ini dengan kasus yang sama. Dia kembali lagi mencatatkan misalnya gue pengen tes DNA lagi nih. Mungkin ada pengaruh gak sih rumah tangga Densu ke depannya sama Cioli? Orang-orang itu bilangnya ya, ini pasti anaknya Densu. Udah yakin. Densu kan cowok, terus sang DJ ini wanita. Orang-orang ya pasti akan lebih percaya pada yang laki-laki. Dan orang pasti akan sangat percaya kalau ini adalah anaknya Densu. Itu yang terjadi tahun 2014 ya. Dimana akhirnya Densu kehilangan banyak pekerjaan. Dia sampai istilahnya ya orang-orang nggak ada yang percaya sama dia. Sampai akhirnya hasil tes DNA-nya keluar. Membuktikan ya kalau dia ini bukan merupakan ya memiliki hubungan darah. Karena 0% ya saat itu ya. Dan ini yang mengeluarkan itu adalah satu lembaga yang nggak main-main, RSCM, yang seperti dikatakan oleh Densu, kalaupun dia harus membayar, ya kalau ternyata bisa dibayar. Yang saya juga meragukan hal itu tadi. Itu mau bayar berapa? Dan apakah mungkin hal itu terjadi? Sehingga saat itu langsung berbalik, semua orang langsung simpati dengan Denny Sumargo ini tadi. Dan ya masyarakat akhirnya tahu bahwa kebenaran yang saat itu ada itu terungkap. Nah sekarang dengan adanya ini lagi, kalau saya lihat, kalau saya sih ada motif uang ya di sini yang muncul, saya duga dari kartu ini. Dan ada satu hal yang kalau saya lihat juga ini berkaitan dengan dia menginginkan satu hal yang kalau dibilang pansos, kita sulit ya untuk menepikan ini karena kemarin sudah terjadi, sudah disahkan yang mengeluarkan lembaga yang resmi. Nah ini kenapa harus diulang lagi? Nah tapi memang alasan yang diberikan menjadi sebuah alasan untuk kenapa dia perlu untuk melakukan hal ini lagi, yang saya kira sepertinya itu mengada-ngada saat dianggap bahwa Densu ini sering nyenggol di podcast, terutama saat terakhir itu bersama dengan Dr. Richard Lee yang konteksnya berbeda. Saya tadi nonton dan ya kayaknya nggak nyenggol ya. Itu menceritakan satu pengalaman pribadi yang memang dialami, nggak menyebut nama. Ya kalau itu yang terjadi dan memang sudah akhirnya disahkan oleh lembaga yang resmi, saya pikir ya nggak nyenggol, tapi memaparkan fakta. Sehingga kalau seandainya sekarang ini ada permintaan lagi, orang pasti pertama kali akan menanyakan ini tujuannya itu apa. Kalau memang ini adalah sesuatu yang dia ragukan, seharusnya nggak sekarang dia melakukan ini. Nah saya kemarin juga menangani kasus yang sama saat ada Weni Aryani ini mengaku bahwa anaknya adalah anak dari Rezky Aditya. Nah, tapi pada kenyataan itu belum pernah diadakan tes DNA. Sehingga saat itu terjadi, ya ini adalah sesuatu yang akhirnya diperjuangkan dan terjadi mungkin. Ini adalah sesuatu yang diperjuangkan, nah tapi akan berbeda dengan kasus Denny Sumargo di mana ini pernah diperjuangkan, berhasil. Terus seakan-akan keduanya ini sepakat, seakan-akan karena sekarang timbul ini ya. Karena kemarin ya saya pikir sudah sepakat gitu. Semua orang sudah melupakan ini, bahkan mungkin sudah memaafkan yang wanita. Tapi terus kemudian ini diulang kembali. Maka akan tidak bisa kita salahkan kepada netizen kalau netizen ini berpikir ada maksud yang lain pada yang wanita ini tadi. Jadi mengerti ya perbedaannya. Kalau ini belum pernah terjadi, terus kemudian ini dilakukan, ya wajar jika ada yang mendukung. Tapi kalau kejadiannya seperti ini, pertanyaan yang pertama adalah kenapa tidak dilakukan langsung saat itu? Jika memang ada keraguan, jika memang ada tuduhan bahwa ini satu rumah sakit yang ditunjuk atau disarankan oleh sang dokter yang dipilih oleh Denny Sumargo saat itu. Nah ini kenapa baru dilakukan sekarang? Itu jadi satu pembeda yang sangat besar dalam kasus ini dan membuat ya dukungannya langsung mengarah ke Denny Sumargo. Jadi kalau saya lihat sih tujuannya sepertinya bukan karena sering disenggol. Nah kita akan lihat tujuannya kira-kira apa. Saya kurang tahu, tapi memang sepertinya dikelilingi oleh orang-orang yang
saya duga di sini menyarankan untuk dia melakukan ini tadi. Jadi mungkin dia pun sebenarnya sudah cukup damai dengan semua yang terjadi kemarin, tapi terus kemudian ada orang-orang di sini yang mencoba untuk memberikan saran agar apa yang dilakukannya saat kemarin ini dilakukan, dan akhirnya dia lakukan itu tadi. Nah, apakah orang ini akan menemani terus sampai akhir, itu yang saya sanksikan di sini, karena harusnya yang memang sangat dipertimbangkan di sini adalah kejiwaan dari anaknya ini tadi, yang Densu juga betul di sini mengatakan bahwa ini kasihan ke anaknya, karena apa yang ada di jejak digital ini tuh akan selamanya ada terus di situ. Dan nanti kalau anak ini harus melihat kembali ke masa lalu, di masa depan nanti, saya nggak terfikir apa yang ada di hatinya saat melihat ya ibunya ini tadi telah melalui pembuktian yang ternyata bukan, terus kemudian melakukan pembuktian lagi. Dan toh selama ini itu anak ini tadi tumbuh kan juga memang akhirnya semua orang menyetujui dan mengamini bahwa ini bukan anaknya Denny Sumargo. Jadi kembali di sini kalau saya boleh ditanyakan adalah fokusnya ke niatnya ini sebenarnya apa? Dari waktu, mengapa dia menanyakannya sekarang? Kenapa nggak kemarin? Jadi kalau ternyata alasannya di sini adalah karena dia ini disenggol, berarti kalau nggak ada senggolan itu dia akan terima dong? Atau bagaimana? Ini kan pertanyaan yang harusnya dipertanyakan. Nah ini kan tadi sempat menyebut di sini karena motif uang. Ini mungkin motif uang yang seperti apa sih yang? Kalau saya kira, ini kalau diduga ya dari kartu ini, motif uangnya bukan ingin mendapatkan uang secara karena ya mau siapa yang ngasih uang. Densu pun saya pikir nggak akan memberikan uang untuk ini. Malah takutnya dia akan kehilangan uang. Jika ternyata Densu yang melaporkan ini dan membawa kasus ini polisi dan kepolisian dan terus kemudian ini sampai dilimpahkan ke kejaksaan dan pengadilan, ini akan jadi sesuatu yang malah akan menghabiskan uang. Nah kalau saya kira ya bisa diduga ini faktor ingin dikenal orangnya. Ada dugaan ke arah sana. Kita tidak tahu itu apa, tetapi mengapa ini menguat? Karena dia tidak melakukannya dari jauh hari. Dia baru melakukan itu di masa-masa sekarang. Ada rasa ketakutan gak sih mungkin sebelumnya belum getak, gue gagal nih, udah tes DNA kemarin, ternyata bukan anak biologisnya. Tapi sekarang dia mencoba lagi. Apakah nantinya ke depannya seperti apa sih? Denny Sumargo sebenarnya kan menyetujui mau tes lagi 2, 3, 4 kali di sini. Tapi ya memang saya waktu dia mengatakan itu, kalau saya pribadi sih tidak setuju kalau saya ada di posisi dia ya. Apa yang dia lakukan yang betul adalah dia melapor ke kepolisian dan membuat ini resmi jadi sebuah perkara di pengadilan, satu hal yang memang harus diputuskan. Dan jika nanti ternyata Densu ini diputuskan untuk harus melakukan lagi, ya dia wajib melakukan itu. Tapi jika tidak, kalau sampai melakukan, apa nggak Densu ini dianggap juga meragukan keputusan dari RSCM ini tadi ya. Dan itu kan sesuatu yang kalau menurut saya bisa menurunkan kredibilitas dari RSCM ini tadi. Kecuali kalau memang ternyata di masa lalu apa yang terjadi ini dibuktikan ini ada fraud. Tapi kan kemarin semuanya menerima, RSCM pun merilis itu resmi, jadi ya seharusnya ini nggak akan jadi masalah. Olive ini sepertinya sudah melalui hal-hal yang seperti itu tuh di masa lalu. Semua yang terjadi itu sudah lewat dan dia sudah menerima Densu ini sebagai orang yang memang ya dia sekarang ini lihat dan percayai itu. Dan Densu pun mengatakan juga sering melakukan kesaksian di banyak podcastnya, kehidupannya ini berubah sekali di saat sekarang ini. Jadi kalau menurut saya rumah tangga mereka berdua ini gak akan ada goncangan apa-apa. Bahkan ini akan bisa memperkuat rumah tangga mereka. Yang mana kalau kedepannya nanti dengan kesabaran menghadapi ini semua, mereka akan tahu bahwa mereka menuju ke jalan yang benar. Mereka itu semakin dikenal, semakin juga banyak yang menyukai, dan dengan ini semua, kalau mereka ini sabar, maka ini akan jadi satu, kalau kita bilang itu lompatan karir yang akan lebih baik lagi, karena masyarakat akan tambah simpati terhadap pasangan ini tadi. Densunya, kalau saya pikir Densu ini juga sudah tahu bahwa pernikahan mereka ini kokoh. Pernikahan mereka ini nggak akan diganggu oleh sesuatu di luar mereka berdua. Dan iya kalau kita boleh bilang dari pengakuannya Densu di banyak konten itu kan mengatakan bahwa ya dia sudah melewati masa-masa ya anak mudanya di masa lalu, dan sekarang ini dia fokus untuk melakukan sesuatu yang memang seorang kepala keluarga itu lakukan. Dan kita melihat bahwa Densu pun ini sekarang menjadi seorang pria yang memang menuju ke karir yang baik, dengan nggak ada berita kan yang miring tentang dia ini tadi. Sehingga kalau saya boleh katakan akan mustahil ya bahwa dia dengan podcastnya selama ini banyak orang yang juga akhirnya simpati. Kalau ternyata memang Densu ini seperti yang diberitakan atau dituduhkan itu tadi, atau sampai misalkan harus diragukan oleh istrinya. Jadi kalau menurut saya Densu ini tahu kapasitasnya, tahu bahwa istrinya ini seperti apa, dan rumah tangganya akan baik-baik saja. Ya akan semakin naik. Ini yang saya lihat. Karena orang akan lebih simpati.
Apalagi jika nanti ternyata memang ada perintah pengadilan tes DNA lagi dan terbukti enggak lagi, ini akan jadi satu lompatan karir yang sangat besar. Bahwa ya artinya kadang-kadang kan kita berpikir seperti ini. Sangat mungkin loh untuk seorang laki-laki tiba-tiba ada pintu diketok, satu orang datang, terus dia bilang kalau saya pernah diperkosa sama orang ini. Atau saya pernah dihamili oleh orang ini. Nah, kembali, klaim itu bisa datang dari siapapun. Tapi pembuktian, ini yang paling utama. Nah, permasalahannya pembuktian ini pernah terjadi. Dan pembuktian ini disahkan oleh pihak yang memang berwenang melakukan hal itu tadi. Dan kalau kita boleh katakan ini rumah sakit yang memang bona fide gitu, yang memang ya rumah sakit rujukan yang memang rumah sakit nomor 1 juga termasuk di Indonesia. Jadi yang saya akan sangat sayangkan adalah jika ternyata sang DJ ini nggak memikirkan masak-masak langkah yang akan ditempuhnya ini tadi. Dan kalaupun ternyata memang dia menginginkan ini, dia harusnya akan lebih cerdas untuk tidak mengangkat ini ke sosial media. Karena pertama dia melakukannya pun ini di foto anaknya, terus kemudian dia katakan tes lagi gitu. Saya cuma nggak kebayang anaknya nanti setelah dewasa melihat, ya kalaupun ternyata ibunya ini yakin sekali bahwa itu anaknya, tapi langkahnya pun kalau menurut saya kurang bijak di sini. Dan ini yang akan membuat orang ini, masyarakat jadi juga kurang simpati terhadap sang DJ ini tadi. Kalau cara menjelaskan saya nggak tahu ya. Saya pikir ya itu mungkin dukun pun nggak bisa nerawang gitu cara menjelaskan ini. Tapi apakah sudah tahu atau tidak? Saya pikir sih ya kalau tahu kayaknya enggak, karena ini sesuatu yang nggak semua orang itu bisa menyadari. Ini sesuatu yang ya mengagetkan sekali karena kemarin itu rilisnya itu dikeluarkan oleh rumah sakit yang memang terpercaya. Terus itu semua selesai dan tidak ada masalah sama sekali. Dan terus kemudian berlalu semuanya damai. Terus tiba-tiba sekarang muncul kembali. Nah jadi akan sulit untuk masyarakat ini bisa memberikan simpati. Karena dari niatnya saja ini dipertanyakan. Sehingga kalau ditanya apakah Olive di sini mengetahui, saya pikir ya enggak. Pasti sama-sama kagetnya dengan Densu saat melihat ini semua terjadi. Sampai sekarang apa yang bisa menguatkan dia sekarang itu? Queen of Wands ya, saya kira selain Densu sebagai seorang pria yang memang sudah melewati masa remajanya menjadi pria yang bertanggung jawab, saya melihat bahwa istrinya pun ini adalah seorang wanita yang memang sabar. Seorang wanita yang memang mengetahui dia ini menikah dengan siapa dan tahu bahwa suaminya ini punya masa lalu yang memungkinkan orang-orang dari masa lalunya akan datang kembali. Dan dengan semua kesuksesannya, sangat memungkinkan bahwa orang-orang yang tidak menyukai, ingin melakukan fitnah dan melakukan penyerangan, ini pun juga sudah pasti diantisipasi. Olive ini sudah tahu dia menikah dengan siapa. Dan dia sepertinya memang sudah mengetahui, maka ya ini termasuk dalam resiko yang ya dia harus hadapi. Ya, saya kira kalau keluarganya ini yang mungkin lebih lelah ya dengan ini semua. Karena kan apapun itu sang mama ini melihat Densu itu bukan sosok yang kita lihat sekarang ini. Mantan MVP basketball dengan kemampuan acting dan juga ya dia melihat Densu ini pasti sebagai anaknya dia yang usianya mungkin jauh lebih kecil. Dan ya dia harus menghadapi hal-hal yang mungkin kenapa kok sudah tenang dengan kondisi sekarang ini harus terjadi lagi. Jadi saya pikir keluarganya yang mungkin malah harus dikuatkan untuk menghadapi ini. Dan dengan Densu memilih untuk melaporkan ke kepolisian, ini adalah langkah yang tepat agar ya betul yang dia katakan ada wasitnya, ada pihak yang akhirnya akan menentukan gitu loh. Karena dia merasa bahwa selama ini dianggap rumah sakit sudah dipilih oleh dokter, dianggap itu disuruh juga oleh dia ini tadi. Yang saya nggak kepikir adalah kalau ini nanti sampai beneran tes DNA lagi, terus terbukti bukan lagi, yang saya juga mengira begitu, apa rasanya sang wanita? Akan bagaimana nanti dia di depan publik? Dan bagaimana pertanggungjawabannya kepada yang si sang anak ini tadi? Sih. Tadi saya katakan bahwa ya itu tadi mungkin dalam kondisinya sekarang ini dia dipenuhi oleh perasaan-perasaan yang ini saya katakan bukan saya mengatakan dia ya, tapi banyak sekali wanita-wanita yang datang berkonsultasi kepada saya. Itu tuh mereka itu mostly itu kebanyakan bertanya tentang mantan mereka. Ada yang bahkan sudah menikah menanyakan tentang mantannya, ini masih ingat dia atau enggak. Jadi karena belum move on. Padahal kalau dia bisa melupakan ini semua akan baik-baik saja. Belum bisa move on. Dan ya akhirnya dia selalu mencari cara agar di masa lalu ini ada sesuatu hal yang mungkin dia bisa lakukan kembali gitu. Kalaupun anggap saja di sini kita berandai-andai ini adalah anaknya Densu, tapi Densunya tidak mau menerima, dia mau apa dengan ini tadi? Nah sekarang kenyataannya kan itu bukan anaknya berdasarkan tes DNA. Nah kalaupun dia ternyata memang mau mengajukan tes DNA lagi, saya pikir dia harusnya datang ke pengadilan, meminta dilakukan pengecekan kembali karena dia menemukan bukti baru yang minimal itu 2 bukti agar ini kasusnya bisa dibuka kembali. Karena nggak gampang terus kita bisa datang mengatakan bahwa ini anak kamu, terus kita tes DNA tanpa ada sebuah, kalau saya bilang,
konsekuensi sama sekali. Nah, kalau seperti itu kan akan rusak tatanan. Nah, maka kalau menurut saya yang dilakukannya harusnya jangan ke sosial media. Dia datang ke pengadilan dengan melalui lapor polisi terlebih dahulu, mengajukan bukti yang mana jika itu terjadi, itu bisa dilakukan. Tapi jika tidak, ya mengapa? Bahkan saya kalau jadi Denny Sumargo, saya nggak akan tanggapi ini gitu. Karena ya sudah terbukti, kenapa saya harus menanggapi lagi? Kalau saya memang merasa benar dan pada hal ini kan datanya ini memang sudah benar seperti itu. Saya kurang tahu. Kalau ternyata ada di sini yang memang anggota kepolisian, ahli hukum, coba beritahukan. Karena jika ternyata sudah keluar dokumen resmi yang menetapkan bahwa itu adalah satu ketetapan hukum, maka jika ketetapan hukum itu mau kita tantang keabsahannya, maka kita harus menyediakan paling tidak 2 bukti. Nah, entah itu apa, ini harus dilakukan. Dan jika tidak, ya seharusnya penuduhan ini nggak bisa dilakukan dan bahkan bisa masuk ke dalam betul yang sekarang ini dilaporkan kategori pencemaran nama baik. Saya nggak berani berasumsi ya, tapi yang saya lihat seperti yang tadi saya paparkan, dia nih bukan keinginannya dia sendiri. Ada orang lain yang juga ikut untuk menyemangati gitu loh, agar dia melakukan sang DJ ini tadi. Yang pertama, kalau menurut saya sih kasus ini nggak akan lama ya. Ini akan hilang bak di telan bumi, nggak akan jadi sesuatu yang viral. Apalagi viral itu membutuhkan bahwa masyarakatnya sebagian besar mendukung ke arah viralnya kasus ini. Nah, masyarakat di sini itu memberikan simpatinya kepada Denny Sumargo. Bukan hanya karena dia sekarang ini sudah sangat terkenal ya dengan prestasinya dia. 2,5 tahun, 3 tahun terakhir ini kayaknya tahunnya Denny Sumargo. Yang lebih lagi ini adalah karena dia dulu itu pernah dituduh. Oh, ini pasti anaknya Densu nih, pasti dia nih ngehamilin nih. Pasti nih, dan dia benar-benar hancur. Dan untuk beberapa saat tuh nama Denny Sumargo hilang sama sekali. Terus kemudian dia dibuktikan tidak melakukan, mendapatkan simpati, terus kemudian dia menikah, mendapatkan simpati lagi. Dia membuat sebuah konten YouTube yang mengempower atau memberikan ruang publik kepada orang-orang yang merasa diperlakukan tidak adil dalam hidup mereka. Itu tambah simpati lagi. Saya rasa Mbak DJ ini melakukan peperangan yang tidak akan mungkin dia bisa menangkan. Makanya kalau saya kira harusnya in the first place, di awal berpikir apakah ini sesuatu yang perlu dilakukan gitu. Buat apa? Saya lihatnya begitu. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih ya, kalau seandainya ini memang dugaannya benar dengan tujuannya adalah untuk pansos dan sebagainya, saya pikir ya, saya nggak tahu ya. Yang lebih memungkinkan di sini kalau menurut saya sih, mungkin bukan pansos, tapi dia ini dipengaruhi oleh orang-orang sehingga dia percaya kenyataan yang memang tidak terjadi. Dari pihak keluarga kan? Saya nggak berani ngomong, tapi saya melihat bahwa dia ini saat dia menjelaskan itu terlihat dia ini percaya. Nah, untuk itu harus ada orang yang membuat percaya. Tapi kepercayaan ini kan belum tentu akan jadi fakta sebelum pembuktian. Maka saya katakan di sini ya, karena kita sekarang ini adalah negara hukum, maka ya kita ikuti hukum yang berlaku. Karena kalau enggak, semua orang kan bisa datang bilang kalau kamu ini adalah bapaknya anak saya, ayo tes DNA, nggak bisa begitu. Dan saya pikir ada baiknya mungkin setelah ini interview ke kepolisian, ke jaksa, atau lawyer untuk menanyakan hal seperti ini tadi. Dan harapan saya sih dari pihak RSCM ya, betul ya RSCM ini harusnya angkat bicara untuk menjelaskan prosesnya mungkin seperti apa dan bagaimana keabsahan itu harusnya bisa diterima oleh masyarakat. Semoga kasus seperti ini akan bisa selesai dan kita akan bisa diberitahukan tentang kebenaran yang sebenarnya. Walaupun mungkin kebenaran itu sudah pernah terkuak, tapi jika ini memang harus untuk membuktikan lagi, ini adalah satu pembelajaran untuk semuanya. Tapi untuk kalian semua yang memang memiliki keyakinan bahwa anak yang kalian kandung atau keluarga yang bersama kalian mungkin memiliki hubungan darah, harapannya memang sebaiknya melapor ke kepolisian, terus kemudian meminta dilakukannya tes DNA ke pengadilan, dan hanya dengan itu ini semua akan bisa dilakukan. Tidak melakukan menyebarluaskan atau memviralkan dulu sebelum memang upaya-upaya yang bersifat mediatif ini akan bisa dilakukan. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.